Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini mari kita mempelajari tentang puasa. Puasa yang sering kita lakukan pada bulan Ramadan itu puasa yang wajib ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini ayat Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban berpuasa bagi seorang yang sudah mukallaf, artinya dia mendapatkan tuntutan syariat. Dari ayat ini tadi sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman ya, bagi orang-orang yang beriman supaya bertakwa. Puasa ada dua, puasa wajib, puasa sunnah. Sedang puasa wajib kita sudah tahu, ya ini puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap Islam yang sudah balik, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Itulah yang namanya wajib puasa, puasa yang wajib. Puasa wajib ada 4, 1 puasa Ramadan, 2 puasa nazar, 3 puasa qadha, 4 puasa kifarat. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari, dan ini setiap setahun sekali. Hukumnya adalah fardu ain, jadi setiap individu dapatkan kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Apabila sedang keberhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari-hari lain. Nah, ini kalau memang nggak mampu, boleh kita menggantinya di bulan lain setelah bulan Ramadan. Syarat wajib puasa artinya seseorang akan mendapatkan kewajiban berpuasa jika 1 berakal, 2 balik, 3 mampu berpuasa. Kalau nggak berakal maka nggak wajib puasa, kalau belum balik maka belum wajib puasa, ataupun kalau tidak mampu ya tidak wajib puasa. Jadi ada 3 syarat seorang mendapatkan kewajiban berpuasa. Syarat sah puasa: 1 Islam, 2 mumayyiz yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, 3 suci dari haid dan nifas, 4 dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, jadi bukan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Rukun puasa yang pertama niat untuk berpuasa. Niatnya nawaitu shoma ghadin
an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya puasa seperti itu harus di dalam hati dan dilaksanakan sebelum fajar. Dua rukunnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dijaga puasanya biar tidak batal sejak terbit sampai tenggelamnya matahari. Ini menahan ini juga termasuk berat bagi orang yang berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Dua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Tiga, berhubungan suami istri bersetubuh. Empat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. 5, gila. 6, keluar cairan mani dengan sengaja. Ini yang bisa membatalkan puasa seseorang. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa itu banyak sekali. Di antaranya adalah memperbanyak sedekah, sholat malam, termasuk sholat tarawih, tadarus atau membaca Al-Quran, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, berdoa ketika berbuka puasa. Ini kesunahan puasa, tentu banyak lagi kesunahannya. Kemudian hal-hal yang bisa mengurangi pahala orang puasa. Yang pertama adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Semua yang dilarang oleh Islam, seperti membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan tercela yang bisa mengurangi pahala puasa. Orang yang boleh berbuka atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan diantaranya adalah orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, dan apabila berpuasa sakitnya semakin parah, boleh tidak puasa. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ini boleh berbuka. Orang tua yang sudah kumuh sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, ya. Dan orang yang menyusui. Kemudian puasa nadar. Puasa nadar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nadar atau janji kebaikan yang pernah dia ucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika atau cita-citanya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi maka nadarnya harus dan menjadi wajib, ya. Nadar harus berupa amal kebaikan. Kalau bukan amal kebaikan nggak sah, ya. Ini nadarnya yang berupa kebaikan. Misalnya kamu ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 10 besar sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, kamu berjanji untuk puasa 3 hari. Nah, ketika cita-cita itu ternyata tak terpenuhi, maka janji atau nadar untuk berpuasa 3 hari
tersebut harus segera kamu laksanakan ya. Itu nanti. Yang ketiga puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengqadha kewajiban sesudah lewat waktunya ya. Yang sering mungkin kita tahu ya, orang-orang sekitar kita atau mungkin kita sendiri mengqadha ini wajib ya, sama dengan hukum asalnya. Seperti orang haid ketika bulan Ramadan dia tidak bisa puasa, maka dia wajib mengqadainya. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya 1 tahun ya. Apabila tidak dilakukan maka ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Jadi kewajiban mengqadha tetap, cuma ditambah membayar fidyah karena melewati masa 1 tahun, sudah menemui bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya. Oke, selanjutnya puasa kifarat ya, puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang sudah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilakukan jika satu tidak mampu memenuhi nazar, punya nazar tapi tidak mampu setelah cita-cita yang terpenuhi misalkan, dan enggak bisa memenuhi nazarnya. Berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan puasa, lah ini tadi enggak boleh, maka hukumannya ada syarat ini diantaranya. Membunuh secara tidak sengaja, melakukan zihar kepada istrinya, menyerupakan istri pada ibunya, enggak boleh ini. Mencukur rambut ketika ihram, menirukan ketika ihram ya. Dan juga mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiron. Lanjutnya puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Ini sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam pelaksanaannya puasa sunnah ini dikaitkan dengan bulan, hari dan tanggal. Di antara puasa sunnah ada puasa Syawal, Arafah dan Tarwiyah, puasa hari Senin Kamis, puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah dan sebagainya. Masih banyak lagi puasa-puasa sunnah lainnya. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa diantaranya hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Gak boleh puasa ini. Hari Tasyrik setelah Idul Adha kurban, gak boleh. Hari Tasyriknya tanggal 11, 12, 13, jadi 14 hari berturut-turut, gak boleh. Hari yang diraukan, hari syak, apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum, ini yang musyak, ini gak boleh mendekati bulan Ramadan ya. Itu hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Hikmah berpuasa: 1. Meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah. Nah, ini untuk bersyukur kita kepada Allah dengan berpuasa. Menambahkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Bisa menumbuhkan rasa solidaritas. Bagaimana rasanya lapar. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mengendalikan hawa nafsu, ya, mendidik diri sendiri bersifat sidik, serta memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Karena kita berpuasa tidak makan, otomatis organ pencernaan kita bisa istirahat. Nah, inilah diantara hikmah atau manfaatnya berpuasa, sehingga banyak dikatakan orang berpuasa itu merupakan terapi untuk kesehatan. Semakin rajin berpuasa akan semakin terjaga kesehatannya.
Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan terkait tentang puasa sunnah, puasa wajib. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.